Pagi itu, langit masih redup ketika Eni mulai menyiapkan dagangannya. Di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai, ia menggelar tikar dan membuka gerobaknya yang sederhana. Di atasnya, tertata rapi daun pisang, bumbu kacang buatan sendiri, dan aneka lauk sederhana seperti tempe goreng, rempeyek, dan telur pindang. Eni adalah janda muda dengan satu anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja 3 tahun lalu, Eni banting tulang sendirian demi memenuhi kebutuhan hidup. Berjualan pecel dan orangan menjadi jalan rezekinya. Meski hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan putrinya. Setiap pagi, Eni bangun sebelum adzan subuh. Ia memasak, mempersiapkan dagangan, lalu berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari kontrakan kecilnya menuju lokasi berjualan. Di perjalanan, ia sudah terbiasa menghirup asap kendaraan, menahan debu, dan menghadapi tatapan sinis dari sebagian orang. Tapi senyum di wajahnya tak pernah luntur. Pelanggan Eni beragam, sopir angkot, tukang ojek, pegawai kantoran yang lewat, hingga anak-anak sekolah yang kadang minta dibungkuskan pecel dengan uang seadanya. Ia selalu melayani dengan sabar. Bahkan jika ada yang tidak mampu membayar penuh, Eni tetap memberikan sepiring penuh pecel tanpa mengeluh. Saya percaya, pembeli itu adalah berkah. Walau cuma 1 piring, kalau ikhlas, pasti diganti sama Tuhan, kata Eni dalam hati. Hari itu tampak biasa saja, penuh keramahan dan semangat. Eni bahkan sempat membantu seorang ibu tua menyeberang jalan dan memberinya segelas teh hangat gratis. Tak ada yang menyangka, di balik keikhlasan itu, hidup Eni akan berubah drastis dalam waktu dekat. Tak ada yang menyangka, di balik keikhlasan itu, hidup Eni akan berubah drastis dalam waktu dekat. Keesokan harinya, langit tampak lebih mendung dari biasanya. Udara pagi terasa lebih berat, seperti menyimpan firasat yang tak bisa dijelaskan. Eni tetap menjalankan rutinitasnya dengan semangat, tapi entah kenapa, hatinya terasa sedikit gelisah. Sesampainya di tempat biasa, ia menemukan tempatnya yang semalam bersih kini berserakan dengan sampah plastik dan dedaunan kering. Seolah ada seseorang yang sengaja ngacak-ngacak lokasi itu. Namun Eni hanya menghela napas, mengambil sapu dan membersihkannya seperti biasa. Ia tidak ingin memulai hari dengan prasangka. Beberapa pelanggan mulai datang. Salah satunya adalah Pak Darto, sopir angkot langganan yang selalu mampir setiap pagi. Ia memuji rasa pecel Eni yang hari itu terasa lebih pedas dan nikmat. Sambil menyantap, ia bercerita bahwa akhir-akhir ini ada kabar soal penggusuran pedagang kaki lima. Tapi tidak disebutkan lokasi pasti. "Ah, semoga bukan daerah sini ya, Enduk," kata Pak Darto dengan nada cemas. Eni hanya tersenyum tipis. Ia sudah lama berdagang di sana, dan sejauh ini tidak pernah ada masalah. Namun perasaan tidak nyaman yang tadi pagi menyelusup ke hatinya, kini mulai tumbuh menjadi bayangan-bayangan kecemasan kecil. Tiba-tiba, suara klakson keras dari arah jalan mengagetkan semua orang. Sebuah mobil patroli berhenti di pinggir jalan, dan dari dalamnya turun seorang pria berseragam. Wajahnya tegas, langkahnya cepat dan penuh tekanan. Ia tidak memberi salam, tidak menatap ramah, bahkan tidak menoleh pada pelanggan Eni yang tengah makan. Ia langsung berdiri di depan gerobak Eni, menatap tajam ke arah meja tempat sambal kacang dan sayur mayur ditata rapi. "Ibu, ini area terlarang. Saya minta sekarang juga dibongkar dan angkat kaki dari sini," katanya dengan nada dingin. Eni terdiam. Matanya menatap bingung, tak mengerti apa yang salah. Ia mencoba menjawab pelan, bahwa selama ini ia selalu menjaga kebersihan dan tak mengganggu lalu lintas. Tapi pria itu, yang belakangan diketahui bernama Sarno, tidak peduli. Tanpa basa-basi, ia menendang ember kecil berisi orangan yang diletakkan di bawah meja. Air dan potongan buah berhamburan di aspal. Pelanggan yang menyaksikan terdiam, beberapa menoleh dan perlahan pergi, tak ingin ikut terseret masalah. Jantung Eni berdegup kencang. Ia ingin menangis, tapi ditahannya. Dalam hatinya, ia bertanya, apa salahnya berjualan untuk menghidupi anak? Apa salahnya menyambung hidup dengan cara halal? Tapi pagi itu tidak memberi waktu untuk bertanya.
Sarno melangkah pergi setelah melemparkan tatapan tajam, meninggalkan Annie dengan dagangan yang berantakan dan hati yang gemetar. Dan dari kejauhan, seseorang merekam semua itu dari balik jaketnya. Sebuah video yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Hari itu terasa sangat panjang bagi Annie. Setelah insiden dengan Sarno, tubuhnya gemetar saat merapikan kembali dagangannya yang berserakan. Beberapa pembeli mencoba membantu, tapi mereka segera menjauh begitu melihat Sarno kembali masuk ke mobil patrolinya. Tidak ada yang berani berbicara. Ketakutan terhadap seragam lebih besar daripada simpati mereka pada Annie. Meski begitu, Annie tetap mencoba tegar. Ia duduk sejenak di tepi trotoar, menatap gerobaknya yang kini kotor dan basah. Tangannya gemetar saat mengeringkan daun pisang yang masih bisa diselamatkan. Dalam hati, ia bergumam bahwa hidup memang tidak pernah mudah, tapi bukan berarti ia boleh menyerah. Menjelang siang, ia memilih untuk pulang lebih awal. Dagangan yang biasanya habis menjelang sore kini hanya setengah terjual. Ia memanggul dagangan dengan sisa tenaganya, berjalan perlahan di bawah terik matahari. Tapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban fisik, melainkan luka di hati yang belum sempat sembuh. Di rumah kontrakan kecilnya, anak perempuannya yang bernama Nisa menyambut dengan ceria. Tapi Annie hanya bisa memeluknya erat, menahan air mata agar tak jatuh. Ia tak ingin Nisa tahu bahwa hari ini ibunya dihina, ditindas, dan dipermalukan di depan umum hanya karena berjualan pecel. Malam harinya, saat Nisa sudah tertidur, Annie membuka media sosial di ponsel tuanya. Ia nyaris menjatuhkan ponsel itu saat melihat video dirinya tengah dimarahi dan dihancurkan dagangannya oleh Sarno sudah tersebar luas. Judulnya sederhana, seorang ibu pedagang pecel diusir tanpa alasan oleh oknum polisi. Komentar-komentar bermunculan. Banyak netizen yang mengecam tindakan arogan Sarno. Ada pula yang bertanya siapa ibu dalam video itu dan menawarkan bantuan. Video itu disukai, dibagikan, dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Bahkan sebuah akun influencer lokal ikut memposting ulang dengan caption menyentuh hati. Pagi itu, langit masih redup ketika Annie mulai menyiapkan dagangannya. Di sebuah sudut jalan yang tidak terlalu ramai, ia menggelar tikar dan membuka gerobaknya yang sederhana. Di atasnya, tertata rapi daun pisang, bumbu kacang buatan sendiri, dan aneka lauk sederhana seperti tempe goreng, rempeyek, dan telur pindang. Annie adalah janda muda dengan satu anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja 3 tahun lalu, Annie banting tulang sendirian demi memenuhi kebutuhan hidup. Berjualan pecel dan orangan menjadi jalan rezekinya. Meski hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan menyekolahkan putrinya. Setiap pagi, Annie bangun sebelum adzan subuh. Ia memasak, mempersiapkan dagangan, lalu berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari kontrakan kecilnya menuju lokasi berjualan. Di perjalanan, ia sudah terbiasa menghirup asap kendaraan, menahan debu, dan menghadapi tatapan sinis dari sebagian orang. Tapi senyum di wajahnya tak pernah luntur. Pelanggan Annie beragam, sopir angkot, tukang ojek, pegawai kantoran yang lewat, hingga anak-anak sekolah yang kadang minta dibungkuskan pecel dengan uang seadanya. Ia selalu melayani dengan sabar. Bahkan jika ada yang tidak mampu membayar penuh, Annie tetap memberikan sepiring penuh pecel tanpa mengeluh. Saya percaya, pembeli itu adalah berkah. Walau cuma 1 piring, kalau ikhlas, pasti diganti sama Tuhan, kata Annie dalam hati. Hari itu tampak biasa saja, penuh keramahan dan semangat. Annie bahkan sempat membantu seorang ibu tua menyeberang jalan dan memberinya segelas teh hangat gratis. Tak ada yang menyangka, di balik keikhlasan itu, hidup Annie akan berubah drastis dalam waktu dekat. Tak ada yang menyangka, di balik keikhlasan itu, hidup Annie akan berubah drastis dalam waktu dekat. Keesokan harinya, langit tampak lebih mendung dari biasanya. Udara pagi terasa lebih berat, seperti menyimpan firasat yang tak bisa dijelaskan. Annie tetap menjalankan rutinitasnya dengan semangat, tapi entah kenapa, hatinya terasa sedikit gelisah. Sesampainya di tempat biasa, ia menemukan tempatnya yang semalam bersih kini berserakan dengan sampah plastik dan dedaunan kering.
Seolah ada seseorang yang sengaja mengacak-ngacak lokasi itu. Namun Eni hanya menghela napas, mengambil sapu dan membersihkannya seperti biasa. Ia tidak ingin memulai hari dengan prasangka. Beberapa pelanggan mulai datang. Salah satunya adalah Pak Darto, sopir angkot langganan yang selalu mampir setiap pagi. Ia memuji rasa pecel Eni yang hari itu terasa lebih pedas dan nikmat. Sambil menyantap, ia bercerita bahwa akhir-akhir ini ada kabar soal penggusuran pedagang kaki lima. Tapi tidak disebutkan lokasi pasti. "Ah, semoga bukan daerah sini ya, Enduk," kata Pak Darto dengan nada cemas. Eni hanya tersenyum tipis. Ia sudah lama berdagang di sana, dan sejauh ini tidak pernah ada masalah. Namun perasaan tidak nyaman yang tadi pagi menyelusup ke hatinya, kini mulai tumbuh menjadi bayangan-bayangan kecemasan kecil. Tiba-tiba, suara klakson keras dari arah jalan mengagetkan semua orang. Sebuah mobil patroli berhenti di pinggir jalan, dan dari dalamnya turun seorang pria berseragam. Wajahnya tegas, langkahnya cepat dan penuh tekanan. Ia tidak memberi salam, tidak menatap ramah, bahkan tidak menoleh pada pelanggan Eni yang tengah makan. Ia langsung berdiri di depan gerobak Eni, menatap tajam ke arah meja tempat sambal kacang dan sayur mayur ditata rapi. "Ibu, ini area terlarang. Saya minta sekarang juga dibongkar dan angkat kaki dari sini," katanya dengan nada dingin. Eni terdiam. Matanya menatap bingung, tak mengerti apa yang salah. Ia mencoba menjawab pelan, bahwa selama ini ia selalu menjaga kebersihan dan tak mengganggu lalu lintas. Tapi pria itu, yang belakangan diketahui bernama Sarno, tidak peduli. Tanpa basa-basi, ia menendang ember kecil berisi orangan yang diletakkan di bawah meja. Air dan potongan buah berhamburan di aspal. Pelanggan yang menyaksikan terdiam, beberapa menoleh dan perlahan pergi, tak ingin ikut terseret masalah. Jantung Eni berdegup kencang. Ia ingin menangis, tapi ditahannya. Dalam hatinya, ia bertanya, apa salahnya berjualan untuk menghidupi anak? Apa salahnya menyambung hidup dengan cara halal? Tapi pagi itu tidak memberi waktu untuk bertanya. Sarno melangkah pergi setelah melemparkan tatapan tajam, meninggalkan Eni dengan dagangan yang berantakan dan hati yang gemetar. Dan dari kejauhan, seseorang merekam semua itu dari balik jaketnya. Sebuah video yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Hari itu terasa sangat panjang bagi Eni. Setelah insiden dengan Sarno, tubuhnya gemetar saat merapikan kembali dagangannya yang berserakan. Beberapa pembeli mencoba membantu, tapi mereka segera menjauh begitu melihat Sarno kembali masuk ke mobil patrolinya. Tidak ada yang berani berbicara. Ketakutan terhadap seragam lebih besar daripada simpati mereka pada Eni. Meski begitu, Eni tetap mencoba tegar. Ia duduk sejenak di tepi trotoar, menatap gerobaknya yang kini kotor dan basah. Tangannya gemetar saat mengeringkan daun pisang yang masih bisa diselamatkan. Dalam hati, ia bergumam bahwa hidup memang tidak pernah mudah, tapi bukan berarti ia boleh menyerah. Menjelang siang, ia memilih untuk pulang lebih awal. Dagangan yang biasanya habis menjelang sore kini hanya setengah terjual. Ia memanggul dagangan dengan sisa tenaganya, berjalan perlahan di bawah terik matahari. Tapi langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban fisik, melainkan luka di hati yang belum sempat sembuh. Di rumah kontrakan kecilnya, anak perempuannya yang bernama Nisa menyambut dengan ceria. Tapi Eni hanya bisa memeluknya erat, menahan air mata agar tak jatuh. Ia tak ingin Nisa tahu bahwa hari ini ibunya dihina, ditindas, dan dipermalukan di depan umum hanya karena berjualan pecel. Malam harinya, saat Nisa sudah tertidur, Eni membuka media sosial di ponsel tuanya. Ia nyaris menjatuhkan ponsel itu saat melihat video dirinya tengah dimarahi dan dihancurkan dagangannya oleh Sarno sudah tersebar luas. Judulnya sederhana, seorang ibu pedagang pecel diusir tanpa alasan oleh oknum polisi. Komentar-komentar bermunculan. Banyak netizen yang mengecam tindakan arogan Sarno. Ada pula yang bertanya siapa ibu dalam video itu dan menawarkan bantuan. Video itu disukai, dibagikan, dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Bahkan sebuah akun influencer lokal ikut memposting ulang dengan caption menyentuh hati. Esoknya,
Eni dikejutkan oleh kedatangan beberapa warga. Mereka membawa nasi bungkus, sayuran, dan bahkan sejumlah uang kecil hasil patungan. Mereka berkata bahwa mereka menonton video tersebut dan ingin membantu semampu mereka. Bu Eni, jangan putus asa ya. Kami percaya ibu tidak salah. Kami semua tahu ibu orang baik. Ucap seorang ibu parubaya yang selalu membeli orangan setiap sore. Hati Eni bergetar. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, ia menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru. Di balik perlakuan tidak adil yang ia terima, Tuhan kirimkan pelipur lara dalam bentuk kepedulian manusia lain. Hari itu, Eni menatap langit dan berbisik pelan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang besar. Dan benar saja. Keesokan paginya, Eni dikejutkan oleh suara ketukan di pintu kontrakannya. Ketika dibuka, berdiri seorang pria muda mengenakan jaket komunitas sosial, membawa tas ransel dan sebuah kamera kecil. Ibu Eni, saya Damar, dari komunitas Suara Rakyat. Kami melihat video ibu yang viral kemarin. Bolehkah kami wawancara sebentar dan membantu menyuarakan cerita ibu ke publik? Awalnya Eni gugup. Ia tidak biasa disorot kamera atau menjadi perhatian banyak orang. Tapi Damar dan timnya berbicara dengan tenang, sopan, dan menunjukkan bahwa mereka hanya ingin membantu. Akhirnya Eni mengangguk. Wawancara sederhana itu dilakukan di depan gerobak Eni, yang kini sudah diperbaiki seadanya oleh bantuan warga. Dalam video itu, Eni menceritakan bagaimana ia hanya ingin mencari nafkah, bagaimana dirinya dihancurkan tanpa alasan, dan bagaimana ia memilih tetap sabar dan tidak membalas perlakuan buruk dengan kebencian. Video itu tayang malam harinya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ribuan komentar dan reaksi bermunculan. Banyak masyarakat yang terenyuh mendengar suara hati Eni. Mereka mulai mengumpulkan donasi, membagikan video itu ke tokoh publik, dan menandai akun resmi institusi negara. Tagar keadilan untuk Bu Eni mulai trending di media sosial. Namun di sisi lain, situasi semakin memanas di institusi tempat Sarno bertugas. Nama dan wajahnya mulai tersebar luas. Beberapa orang mulai mengungkap bahwa Eni bukan satu-satunya korban dari sikap arogannya. Ternyata ada pedagang lain yang pernah mengalami hal serupa. Hanya saja mereka memilih diam karena takut. Pihak berwenang pun tak bisa tinggal diam. Video Eni yang viral telah menembus batas media lokal dan sampai ke media nasional. Para jurnalis mulai berdatangan ke lokasi tempat Eni biasa berjualan. Setiap hari, gerobak Eni menjadi titik perhatian banyak orang, tidak hanya pembeli, tapi juga pendukung, aktivis, bahkan politisi lokal. Eni yang sebelumnya hanya pedagang kecil di pinggir jalan kini berdiri di tengah pusaran peristiwa besar yang tak pernah ia bayangkan. Tapi di tengah semua itu, ia tetap rendah hati. Ia tetap bangun pagi, tetap memasak pecel, dan tetap melayani pembeli dengan senyum hangat. Yang berubah hanyalah, kini ia tak lagi sendirian. Suaranya telah didengar. Dan perlahan, keadilan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Hari-hari berikutnya, Eni tak pernah menyangka bahwa hidupnya bisa berubah begitu cepat. Kini, setiap pagi saat ia membuka gerobak, sudah ada beberapa orang yang menunggu untuk membeli pecel sekaligus menyemangatinya. Mereka bukan hanya pembeli biasa, tapi juga orang-orang dari berbagai komunitas sosial dan media. Mereka datang membawa harapan dan dukungan moral. Sementara itu, pihak berwenang mulai gerah. Video dan pemberitaan tentang Eni semakin masif. Institusi tempat Sarno bertugas ditekan publik untuk memberikan klarifikasi. Namun, hingga hari ketiga sejak viralnya video, belum ada tanggapan resmi dari kepolisian. Media nasional mulai mengangkat kasus ini dengan tajuk besar, "Pedagang Pecel versus Arogansi Oknum Aparat." Nama Eni menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Di berbagai platform, warganet terus mendesak agar Sarno diperiksa dan diberi sanksi tegas. Eni sendiri tak pernah menginginkan ini semua. Ia hanya ingin berdagang dengan tenang. Tapi karena peristiwa itu, ia jadi harus menghadapi dunia yang lebih besar dari lapak dagangannya. Meski demikian, ia tetap tegar, tetap melayani dengan senyum, dan tetap bersyukur. Suatu pagi, seorang wartawan dari stasiun TV swasta datang bersama kru.
Mereka ingin membuat liputan khusus tentang perjuangan Eni. Wawancara itu berlangsung di depan gerobaknya, di tengah aktivitas biasa, dan Eni tetap berbicara dengan rendah hati. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma ingin cari makan halal buat anak saya. Saya gak marah sama Pak Polisi itu. Saya cuma sedih. Saya harap gak ada lagi orang kecil kayak saya yang diperlakukan begitu. Kata-kata Eni membuat banyak orang tersentuh. Video liputan itu pun viral. Bahkan beberapa tokoh masyarakat, artis, dan pejabat mulai ikut bersuara di media sosial, menandai institusi kepolisian, menuntut keadilan dan tindakan tegas. Di sisi lain, Sarno mulai merasakan tekanan. Wajahnya tersebar di internet, dan setiap langkahnya kini diawasi. Ia sempat menghilang dari kantor, membuat atasannya kewalahan menjawab pertanyaan media. Satu malam, Eni duduk di dapur kontrakannya, menatap layar ponsel yang penuh notifikasi. Ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang semua orang kecil yang sering dibungkam." Kalimat itu terus bergema di benak Eni. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia membuka ponsel, melihat lagi video-video dukungan dari masyarakat, pesan-pesan yang masuk, dan sumbangan dari orang-orang tak dikenal yang tulus ingin membantu. Pagi harinya, Eni didatangi oleh seorang wanita parubaya yang membawa sepiring nasi uduk dan sambal goreng tempe. "Bu Eni, saya tahu panjenengan belum sarapan. Ini saya bawakan. Saya juga dulu pernah diperlakukan semena-mena waktu berdagang. Tapi saya nggak berani bicara. Panjenengan ini berani, kami semua bangga." Air mata Eni menetes. Ia merasa bahwa keteguhannya mulai menyalakan nyala semangat bagi orang lain yang selama ini diam. Di tempat lain, institusi tempat Sarno bekerja mulai panik. Media makin gencar menekan. Komisi Pengawas Internal pun akhirnya turun tangan. Mereka mengumumkan akan memulai penyelidikan internal terhadap kasus yang melibatkan Sarno. Sarno sendiri tidak muncul selama beberapa hari. Ia dilaporkan mengambil cuti mendadak. Namun tekanan publik tidak reda. Justru semakin hari, desakan agar Sarno dicopot dari jabatannya kian kuat. Beberapa tokoh hukum bahkan mulai berbicara di televisi, menyebut perlunya reformasi pendekatan aparat terhadap masyarakat kecil. Sementara itu, Eni mendapat undangan dari sebuah acara bincang pagi di TV nasional. Meski gugup, ia hadir, ditemani oleh Damar dari komunitas sosial yang sejak awal mendampingi. Di acara itu, Eni bicara apa adanya. "Saya hanya ibu-ibu biasa. Saya nggak pernah nyangka bisa bicara di sini. Tapi saya ingin bilang, jangan anggap remeh orang kecil. Kita juga manusia. Kita juga punya harga diri." Sontak studio sunyi. Para pembawa acara, penonton, bahkan kru produksi terdiam sejenak. Lalu tepuk tangan panjang pun terdengar. Di luar studio, publik semakin antusias mendukung Eni. Petisi online agar Sarno diproses hukum mencapai lebih dari 500.000 tanda tangan hanya dalam waktu 2 hari. Dari balik layar ponsel, Sarno menyaksikan semua ini dengan gelisah. Namanya kini bukan lagi simbol kekuasaan, tapi simbol arogansi yang dipermalukan. Dan pada hari itu, panggilan resmi dari kantor pusat kepolisian pun akhirnya dikirimkan. Sarno diminta hadir untuk diperiksa secara internal atas dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Keadilan mungkin masih jauh, tapi langkah menuju ke sana sudah mulai terdengar. Dan suara Eni kini bukan hanya suara pedagang pecel, tapi suara hati seluruh rakyat kecil. Hari-hari berikutnya membawa angin yang semakin kencang. Berita tentang pemeriksaan Sarno menyebar luas. Masyarakat mengamati dengan seksama setiap perkembangan. Eni, meskipun tetap berdagang, kini membawa beban yang lebih besar. Ia tak hanya berjualan, tapi juga menjadi simbol perlawanan yang ditunggu-tunggu hasilnya. Dukungan tidak berhenti. Mahasiswa dari berbagai kampus mulai menggelar aksi damai di depan kantor kepolisian kota. Mereka membawa poster bergambar wajah Eni dengan tulisan besar, "Kami bersama Ibu Pecel. Lawan arogansi kekuasaan." Gerakan ini tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia digital, tanda pagar keadilan untuk Eni menjadi trending nasional.
Influencer dan tokoh publik ikut mengangkat suara. Bahkan seorang jurnalis senior menulis kolom opini yang menyentuh. Ketika pecel lebih beradab dari seragam. Annie sendiri tetap rendah hati. Ia menolak tawaran menjadi bintang iklan dan tidak mau mengambil keuntungan dari simpati publik. Ia ingin semua tetap sederhana, tetap tulus. Namun, ia tahu, diam kini bukan lagi pilihan. Di suatu siang yang panas, Annie mendapat undangan khusus untuk menghadiri forum dialog warga bersama aparat. Di forum itu, ia diminta untuk menyampaikan langsung harapannya kepada para pemimpin kota dan perwakilan aparat penegak hukum. Dengan suara bergetar tapi tegas, Annie berbicara, "Saya ingin kejadian seperti ini tidak terulang. Kami, para pedagang kecil, hanya ingin mencari makan, bukan jadi sasaran pelampiasan. Saya minta, ada perlindungan yang nyata buat kami." Forum itu sunyi. Tak ada yang menyangka perempuan sederhana itu mampu bicara begitu jelas, begitu menyentuh. Salah satu pejabat bahkan terdiam cukup lama sebelum berjanji secara terbuka. "Kami akan menindaklanjuti dan memastikan keadilan ditegakkan." Di tempat terpisah, Sarno menghadiri pemeriksaan internal. Ia duduk di ruangan sempit dengan ekspresi tegang. Tak ada lagi arogansi. Wajahnya kusut. Setiap pertanyaan yang diajukan tim pemeriksa seolah menghantam pertahanan dirinya yang selama ini kokoh. Namun publik belum puas. Tekanan terus berlanjut. Mereka ingin lebih dari sekadar permintaan maaf. Mereka menuntut bukti bahwa hukum benar-benar adil bagi semua kalangan. Dan di tengah badai itu, Annie tetap berdiri di gerobaknya, menyajikan pecel seperti biasa. Bedanya, kini antrean makin panjang. Ada yang membeli karena lapar, ada yang datang karena ingin menyampaikan dukungan, dan ada yang sekadar ingin melihat langsung sosok yang berani bersuara. Dalam hati, Annie berkata, "Kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Aku hanya harus terus kuat." Pagi itu, sinar mentari terasa berbeda. Gerobak pecel Annie kini tidak hanya dipadati pembeli, tapi juga beberapa media lokal yang ingin meliput langsung. Ada wartawan dari majalah kuliner, fotografer freelance, hingga YouTuber yang membawa kamera dan tripod. "Bu Annie, boleh tahu rahasia bumbu pecelnya apa? Kok bisa viral begini?" tanya salah satu reporter sambil tertawa. Annie hanya tersenyum. "Rahasianya? Mungkin karena saya selalu bikin dengan hati." Sementara itu, tekanan terhadap institusi kepolisian makin tinggi. Ketua Lembaga Pengawas Eksternal turun tangan, membentuk tim independen untuk memastikan kasus Sarno tidak ditutup begitu saja. Di media, diskusi publik memanas. Masyarakat menanti apakah hukum akan benar-benar tajam ke atas, atau hanya tajam ke bawah. Sarno dipanggil lagi untuk pemeriksaan kedua. Kali ini, wajahnya muncul di layar berita nasional. Meski hanya sekilas dan dengan status oknum dalam pemeriksaan. Namun sorot tajam masyarakat sudah terlanjur menilai. Di saat bersamaan, Annie mendapat kunjungan tak terduga. 2 mahasiswa hukum dari universitas ternama datang ke warungnya, membawa dokumen. "Bu Annie, kami sedang menyusun kajian hukum untuk reformasi perlindungan pedagang kecil. Kami ingin mengangkat kisah panjenengan sebagai contoh utama dalam laporan kami ke Komnas HAM." Annie tertegun. Siapa sangka, dari gerobak kecil di pinggir jalan, kisah hidupnya kini menjadi bahan kajian hukum nasional. Malam harinya, ia duduk di ruang tengah kontrakan sederhananya. Di meja kecil, ada setumpuk surat dari orang-orang tak dikenal. Isinya hampir semuanya sama, dukungan, rasa haru, dan terima kasih karena Annie berani bersuara. Salah satu surat dibaca pelan-pelan. "Ibu Annie, saya guru honorer di desa. Saya tahu rasanya diremehkan. Tapi kisah ibu memberi saya semangat. Kalau ibu bisa kuat, saya juga harus bisa." Air mata Annie jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia sadar. Badai yang menerpanya telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Keesokan harinya, pihak Dinas Koperasi dan UMKM menghubungi. Mereka menawarkan Annie untuk mendapatkan bantuan gerobak baru dan pelatihan usaha lanjutan. "Bu Annie, kami ingin ibu menjadi contoh UMKM inspiratif.
Pemerintah ingin bantu agar usaha ibu bisa berkembang. Eni terdiam beberapa saat. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya penuh rasa syukur yang tak bisa segera diucapkan. Di luar sana, langit mulai mendung. Tapi di hati Eni, ada cahaya yang terus menyala. Ia tahu, ini baru permulaan. Perjuangannya belum selesai. Tapi kini ia tidak sendiri lagi. Sore itu, angin berhembus lembut ketika Eni menata ulang gerobaknya yang sudah diperbaiki dan diberi cat baru oleh dinas. Di atas spanduk kecil bertuliskan, "Pecel Eni dari hati untuk negeri." Pelanggan terus berdatangan, bukan hanya untuk makan, tapi juga mengucap terima kasih. Ada yang datang dari luar kota, hanya untuk mencicipi rasa perjuangan. Di balik layar, proses investigasi terhadap Sarno memasuki babak baru. Tim independen mengumumkan temuan penting. Ada rekaman internal dari Bodycam polisi yang membuktikan bahwa tindakan Sarno terhadap Eni tidak prosedural dan dilakukan dengan motivasi pribadi. Fakta itu membuat publik semakin bergejolak. Netizen kembali menaikkan suara mereka. Eni kembali diundang ke forum publik. Kali ini disiarkan langsung oleh salah satu televisi nasional. Dengan suara tenang, ia menjawab setiap pertanyaan panelis, termasuk dari mantan pejabat tinggi kepolisian yang kini menjadi pengamat hukum. "Ibu Eni, jika Sarno akhirnya meminta maaf secara langsung, apakah ibu akan memaafkannya?" Eni menarik napas. "Saya tidak membenci Pak Sarno, tapi saya ingin keadilan ditegakkan. Maaf itu penting, tapi perubahan sistem jauh lebih penting." Jawaban itu membuat seluruh studio hening. Lalu terdengar tepuk tangan spontan dari hadirin. Di sisi lain layar, Sarno menatap kosong televisi di ruang tunggu sebelum pemeriksaan lanjutan. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan pembelaan, tapi penuh penyesalan. Sementara itu, dampak perjuangan Eni semakin meluas. Komunitas pedagang kecil mulai membentuk jaringan perlindungan hukum. Eni diminta menjadi ikon gerakan tersebut. Ia sempat menolak, tapi akhirnya menerima karena merasa suara mereka tak boleh lagi dibungkam. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Eni tetap menjalani harinya dengan sederhana. Ia tak mau kehilangan siapa dirinya yang dulu. Ia tetap bangun subuh, tetap belanja bahan segar di pasar, dan tetap menyiapkan bumbu dengan tangan sendiri. Malam itu, Eni mendapat surat panggilan dari lembaga tinggi negara. Ia diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema, "Rakyat Kecil, Suara Besar." Di surat itu tertulis, kehadiran ibu adalah bentuk pengakuan atas perjuangan tanpa kekerasan. Eni hanya menatap surat itu dalam diam, matanya berkaca. Bukan karena bangga, tapi karena tak pernah ia bayangkan gerobak kecilnya membawa langkah sejauh ini. Dan saat langit malam mulai berbintang, Eni menatap ke atas sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, untuk badai yang ternyata membawa pelangi." Pagi itu, Eni bersiap berangkat ke acara seminar nasional yang mengundangnya sebagai pembicara. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Rambut disanggul rapi oleh tetangganya. Senyumnya gugup, tapi penuh keyakinan. Ia bukan hanya mewakili dirinya, tapi ribuan pedagang kecil di luar sana yang suaranya sering tak terdengar. Di gedung megah tempat seminar berlangsung, Eni berjalan melewati karpet merah, dikelilingi wartawan dan para peserta dari berbagai penjuru negeri. Ia menjadi pusat perhatian, tapi tetap menunduk rendah hati. Ketika gilirannya berbicara, ruangan hening. Ia berdiri di podium, memandangi wajah-wajah di depannya. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu yang ingin jualan dengan tenang. Tapi saya percaya, jika kita diam, ketidakadilan akan terus hidup. Saya di sini bukan untuk jadi terkenal, tapi agar tak ada lagi pedagang yang diinjak martabatnya." Kata-kata itu menggema. Beberapa peserta tampak menyeka air mata. Tepuk tangan panjang menyusul, menggetarkan ruangan. Sementara itu, di layar media nasional, potongan pidato Eni menyebar luas. Video itu viral, menyentuh hati masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan beberapa tokoh negara menyatakan apresiasinya secara terbuka. Di sisi lain,
Komisi Kepolisian secara resmi menyatakan bahwa Sarno terbukti melanggar kode etik berat dan kini sedang menunggu putusan sidang disiplin yang terbuka untuk umum. Publik dipersilakan hadir sebagai bentuk transparansi. Eni sendiri tidak menunjukkan ekspresi dendam. Ia bahkan berkata saat diwawancarai, "Saya tak ingin Pak Sarno dihancurkan. Saya hanya ingin dia sadar bahwa setiap tindakan punya dampak." Hari itu juga, Eni mendapat pesan pribadi dari salah satu menteri. Ia diundang untuk berdiskusi mengenai program pembinaan usaha mikro, agar suaranya turut membentuk kebijakan nyata. Ini adalah titik penting. Seorang pedagang pecel, kini didengar di meja pengambil kebijakan. Sore harinya, Eni kembali ke rumah. Di ruang tamunya, tetangga-tetangga sudah menunggu, membawa bunga dan nasi tumpeng kecil. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Bu Eni sekarang jadi kebanggaan kita semua. Tapi yang paling hebat, Bu Eni tetap jadi Bu Eni yang dulu, yang ramah, yang sederhana, dan yang selalu tersenyum, kata salah satu ibu tetangga. Eni hanya tertawa kecil. Karena saya bukan siapa-siapa tanpa kalian semua. Langit sore berubah jingga. Di sela canda dan tawa, Eni sadar, perubahan besar sedang terjadi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang selama ini tak punya suara. Pagi itu, udara di halaman gedung sidang terasa berat. Banyak orang telah berkumpul. Wartawan, aktivis, mahasiswa, pedagang kecil, bahkan sejumlah pejabat datang menyaksikan jalannya sidang disiplin terhadap Sarno, polisi yang kini menjadi simbol arogansi kekuasaan terhadap rakyat kecil. Eni datang mengenakan batik sederhana, didampingi oleh perwakilan dari komunitas pedagang kaki lima. Ia tidak membawa dendam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, matang oleh pengalaman pahit yang telah ia lewati. Ketika sidang dimulai, suasana menjadi senyap. Di ruang yang penuh itu, suara ketukan palu membuka fakta demi fakta. Video dari body cam ditampilkan. Semua orang menyaksikan ulang detik-detik saat Sarno mendorong, membentak, lalu merusak gerobak Eni tanpa alasan yang sah. Sarno duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara membela diri. Saat hakim menanyakan apakah ia ingin menyampaikan sesuatu, ia berdiri perlahan dan suaranya terdengar berat. "Saya minta maaf kepada Ibu Eni dan kepada seluruh masyarakat. Saya tahu permintaan maaf saya mungkin tak cukup, tapi saya siap menerima apapun konsekuensinya." Beberapa orang di ruang sidang terdiam. Sebagian menghela napas. Eni memandang Sarno, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan penuh pengertian. Ia tak menjawab apapun. Di luar gedung, ratusan orang yang tak bisa masuk mengikuti jalannya sidang lewat siaran langsung. Poster bertuliskan, "Keadilan untuk pedagang kecil," tampak diangkat tinggi. Menjelang akhir sidang, majelis menyampaikan bahwa rekomendasi pencopotan jabatan Sarno telah disetujui dan ia akan dimutasi serta menjalani pembinaan etika khusus selama 2 tahun. Putusan ini disambut beragam, tapi sebagian besar merasa ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Eni keluar dari gedung sidang tanpa kemenangan di wajahnya. Tapi langkahnya terasa mantap, seperti seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu dan siap menatap masa depan. Saat salah satu wartawan bertanya, "Bu Eni, apakah ini akhir dari perjuangan?" Ia menjawab pelan namun tegas, "Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Masih banyak suara yang harus diperjuangkan." Dan dengan langkah perlahan, Eni kembali ke pasar, ke tempat di mana perjuangannya dimulai. Tapi kali ini, ia tak lagi sendiri. Ia membawa harapan ribuan suara kecil yang mulai berani untuk didengar. Beberapa hari setelah sidang terbuka, suasana pasar tempat Eni berjualan berubah. Gerobaknya kini berdiri lebih kokoh dengan kanopi baru, sumbangan dari koperasi setempat. Pelanggan yang datang semakin banyak, tak hanya warga sekitar, tapi juga pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan pecel viral milik Eni. Kamera-kamera vlog, wartawan kuliner, bahkan food vlogger terkenal mulai berdatangan. Eni tetap melayani dengan senyum tulus, tangan cekatan, dan tutur lembut yang tak berubah. Di balik setiap porsi pecel yang disajikannya, tersembunyi kisah perjuangan dan keberanian. Suatu pagi,
Datang seorang pria muda berpakaian rapi, memperkenalkan diri sebagai staf Kementerian Koperasi dan UMKM. Ia menyampaikan bahwa pemerintah ingin mengajak Eni berkolaborasi dalam program pemberdayaan pedagang kecil di daerah terpencil. Bu Eni, cerita ibu jadi inspirasi nasional. Kami ingin menjadikan ibu duta pelaku UMKM tangguh. Eni terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan, dari hanya ingin menyambung hidup, kini ia diminta menyambung harapan orang lain. Saya siap membantu, selama saya tetap bisa jualan. Karena disinilah saya merasa hidup, jawabnya dengan lembut. Tak lama kemudian, sebuah program dokumenter dari stasiun televisi nasional menayangkan kisah Eni secara utuh. Tayangan itu membuat banyak penonton terharu dan terinspirasi. Beberapa lembaga swasta pun mulai menawarkan bantuan modal dan pelatihan untuk membuka cabang pecel Eni di kota lain. Tetapi Eni tak tergesa-gesa. Ia memilih untuk bertumbuh pelan namun pasti. Saya ingin semuanya tetap jujur dan berkah. Tidak ingin cepat besar lalu kehilangan rasa yang membuat orang datang. Di tengah sorotan dan kemajuan, Eni tetap menolak menjadi simbol semata. Ia menggunakan popularitasnya untuk menyuarakan hak-hak pedagang kecil, mengadakan pelatihan gratis, dan membentuk komunitas Suara Lesehan, sebuah wadah bagi para pedagang kaki lima berbagi ilmu dan pengalaman. Sore itu, Eni menutup lapak lebih awal karena harus menghadiri rapat koordinasi dengan beberapa pengusaha lokal yang tertarik menjadi mitra distribusi pecel instan racikannya. Di tengah jalan menuju tempat rapat, ia menengok ke belakang, ke gerobaknya yang kini dikelola sementara oleh dua mantan pedagang yang sempat bangkrut. Kalau aku bisa bangkit, kalian pun pasti bisa. Ayo sama-sama kita kuat. Ucapnya pada mereka beberapa hari lalu. Langit sore memerah. Angin membawa aroma kacang sangrai dan daun kemangi. Di balik semua sorotan, Eni tahu satu hal. Perubahan bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang siapa saja yang dulu pernah diam, dan kini memilih bersuara. Hari itu, Eni berdiri di sebuah panggung sederhana di balai desa. Di depannya duduk ratusan pedagang kecil dari berbagai daerah. Semua mata tertuju padanya. Ia bukan lagi hanya penjual pecel, tetapi simbol dari keberanian dan harapan. Saya bukan siapa-siapa dulunya, ucap Eni. Suaranya tenang tapi menggugah. Hanya seorang ibu yang ingin anaknya sekolah dan perut keluarga tak kosong. Tapi saya juga manusia yang ingin dihargai. Tepuk tangan membahana. Di antara kerumunan, tampak seorang wanita paruh baya menangis haru. Ia adalah Bu Murni, tetangga Eni yang dulu sering mengantar nasi bungkus diam-diam saat Eni kesulitan. Bu Eni, sekarang semua orang kenal panjenengan. Tapi panjenengan gak berubah, tetap Eni yang dulu. Ucap Bu Murni saat menghampiri setelah acara. Malamnya, Eni duduk di teras rumah kontrakannya yang kini disulap menjadi rumah makan kecil. Di sampingnya, anak semata wayangnya, Dika, menunjukkan hasil ujiannya yang gemilang. Bu, Dika dapat beasiswa penuh buat lanjut kuliah. Eni memeluk anaknya erat. Air mata tak terbendung, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang melimpah. Satu persatu harapannya yang dulu hanya ia bisikan dalam doa, kini menjadi nyata. Namun di tengah kebahagiaan, Eni tak lupa pada perjuangan yang belum selesai. Ia tahu, masih banyak pedagang lain yang belum punya suara. Bersama komunitas Suara Lesehan, Eni mulai menyusun strategi advokasi yang lebih luas, menggandeng organisasi hukum dan media independen untuk mengawal perlindungan pedagang kaki lima. Di tempat lain, Sarno, mantan polisi yang dulu merusak dagangan Eni, duduk di ruang sidang etik. Ia menunduk, mendengarkan putusan yang akan mengubah hidupnya. Dalam ruang itu, ia bukan lagi sosok yang ditakuti, melainkan seseorang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim etik membacakan putusan dengan tegas. Pencopotan jabatan dan wajib mengikuti program rehabilitasi sosial. Kesalahan tidak bisa dihapus, tapi bisa ditebus. Gunakan kesempatan ini untuk berubah, ujar hakim. Di luar ruang sidang, wartawan mengerubungi Sarno. Namun, ia memilih diam dan berjalan menjauh. Dalam hatinya, ada rasa sesak, tapi juga kesadaran bahwa inilah harga dari kesewenang-wenangan yang dulu ia anggap kekuasaan.
Sementara itu, kisah Eni terus bergulir. Ia diundang ke berbagai forum nasional, berbicara mewakili pelaku usaha kecil yang kerap terpinggirkan. Ia bukan politisi, bukan akademisi, hanya seorang penjual pecel. Tapi suaranya kini menggema, mewakili ribuan yang tak terdengar. Di akhir hari, ketika warung sudah tutup dan lampu mulai redup, Eni menatap langit. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Karena kini ia tak hanya hidup, tapi hidup dengan makna. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Keesokan paginya, Eni dikejutkan oleh kabar dari media bahwa Sarno, mantan polisi yang menindasnya, akan melakukan konferensi pers terbuka di hadapan publik. Aku ingin meminta maaf secara langsung bukan untuk membersihkan namaku, tapi agar beban ini tak terus menghantui hidupku, ujar Sarno dalam video cuplikan berita pagi itu. Eni terdiam. Ada rasa getir di hati. Ia tahu luka tak bisa hilang begitu saja, tapi ia juga sadar bahwa permintaan maaf yang tulus adalah awal dari perubahan. Hari konferensi pun tiba. Di balai kota yang dijaga ketat, Sarno berdiri di podium. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bagaimana kesombongan dan kekuasaan membutakan nurani. Ia menyesal telah merusak mata pencaharian orang jujur demi ego dan gengsi. Saya meminta maaf kepada Bu Eni, dan kepada seluruh rakyat kecil yang pernah jadi korban arogansi. Saya siap menerima semua konsekuensinya. Tak ada tepuk tangan, hanya keheningan panjang. Tapi di antara kerumunan, Eni berdiri pelan dan menghampiri. Dengan tenang, ia berkata, "Saya tidak bisa melupakan, tapi saya memilih memaafkan. Karena dendam tak pernah menumbuhkan apa-apa." Wajah Sarno mengeras menahan haru. Dalam tatapan matanya, tergambar penyesalan yang dalam, dan mungkin, tekad untuk berubah. Sejak hari itu, Sarno benar-benar menjalani program sosial di bawah pengawasan etik. Ia membantu membersihkan lingkungan, melatih bela diri anak-anak jalanan, dan belajar menjadi bagian dari masyarakat yang ia sakiti. Sementara Eni kembali sibuk dengan warungnya. Namun kini, ia tak bekerja sendiri. Beberapa mantan pedagang yang kehilangan tempat karena penggusuran, ia ajak bergabung. Warung Eni berkembang menjadi pusat kuliner kaki lima yang bersih, nyaman, dan ramai dikunjungi orang dari berbagai penjuru. Tak jarang, selebritas, pejabat, hingga tokoh masyarakat mampir. Mereka bukan hanya datang untuk pecel enak, tapi untuk menyerap kisah yang menggugah, bahwa keadilan itu mungkin jika diperjuangkan. Dalam sebuah wawancara di televisi nasional, Eni ditanya apa yang membuatnya kuat. "Saya tak punya apa-apa, kecuali keyakinan. Dan ketika kita yakin bahwa kebaikan masih ada, maka kita akan terus berjalan meski tertatih. Karena Tuhan tak tidur." Hari itu, ribuan penonton meneteskan air mata di balik layar kaca. Sosok Eni bukan lagi sekadar tokoh viral, tapi ikon perjuangan yang lahir dari pinggir jalan, dengan sepiring pecel dan hati yang tak pernah menyerah. Setelah tayangan itu, hidup Eni berubah drastis. Undangan wawancara berdatangan dari berbagai media. Pemerintah daerah memberikan penghargaan khusus atas keteguhan dan inspirasi yang ia bagikan kepada masyarakat luas. Tak lama kemudian, Eni diundang ke Istana Negara dalam acara Hari UMKM Nasional. Di hadapan Presiden dan para menteri, Eni berdiri dengan anggun mengenakan kebaya sederhana. Saat diminta berbicara, suaranya tenang namun menggugah. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya jualan pecel. Tapi saya percaya, ketika kita jujur, tekun, dan tidak menyimpan benci dalam hati, maka hidup akan membawa kita ke tempat yang lebih baik." Sontak seluruh ruangan memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa menteri bahkan mendekatinya, menyatakan niat untuk membantu membuka cabang usaha Eni di berbagai daerah sebagai bentuk pemberdayaan pedagang kecil. Warung Eni pun tumbuh pesat. Kini bukan hanya satu, tapi memiliki lebih dari 20 cabang di kota-kota besar. Dengan nama, Pecel Hati Ibu Eni, setiap warung menyajikan bukan hanya makanan, tapi kisah dan nilai kehidupan. Yang lebih mengharukan, Eni juga membuka yayasan untuk membantu pedagang kaki lima yang terdampak penggusuran. Ia menyediakan pelatihan,
modal kecil, dan dukungan hukum bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Ia tidak hanya menikmati suksesnya, tapi membagikan cahaya kepada banyak orang yang pernah ada di posisi yang sama. Sementara itu, Sarno menjalani hidup yang lebih sederhana. Setelah dinonaktifkan dari kepolisian dan menyelesaikan program rehabilitasi sosial, ia memilih mengabdi secara sukarela di panti sosial. Sesekali, ia mengunjungi warung Eni, duduk di pojok, memesan sepiring pecel, dan pulang tanpa kata. Tak pernah ada dendam di antara mereka. Hanya pembelajaran, bahwa hidup bisa mengubah siapa saja, baik dari atas ke bawah, maupun sebaliknya. Kini, Eni berdiri bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai simbol bahwa rezeki bisa datang dari jalan yang paling tak terduga. Bahwa ketika manusia diuji dengan kesabaran, dipukul dengan kezaliman, tapi tetap memegang erat kejujuran dan ketulusan, maka Tuhan akan mengangkatnya jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Kisah Eni mengajarkan bahwa tidak perlu lahir dari keluarga kaya, tidak harus punya pendidikan tinggi, tidak mesti punya koneksi untuk sukses. Yang terpenting adalah keteguhan hati, kerja keras, dan keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun itu, pasti akan kembali pada pelakunya. Akhir kisah ini bukanlah sebuah penutup, melainkan awal dari babak kehidupan baru yang lebih cerah, lebih luas, dan lebih berarti. Karena dalam sepiring pecel, ternyata tersimpan pelajaran tentang kehidupan, harapan, dan keajaiban.